Halo, selamat datang kembali di channel kami Smartly Bull and Bear. Ini channel yang membahas isu-isu atau kejadian-kejadian yang viral saat ini ya. Bersama saya tentunya Pak Irwan. Apa kabar Pak Irwan? Ya, alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Oke. Alhamdulillah. Nah, nggak kerasa Pak, kita udah di penghujung akhir tahun 2023 nih Pak ya. Nggak kerasa ya, setahun cepet banget. Nah, video kali ini kita akan mengulas kembali Pak kejadian-kejadian atau event-event yang benar-benar heboh, viral di tahun 2023. Ya boleh kita bilang ini kaleidoskop lah Pak ya. Kaleidoskop selama 2023. Nah, tapi kita pilih yang beberapa saja Pak yang memang benar-benar viral saat itu ya. Oke, kita mulai di bulan Februari Pak. Waktu itu kita masih ingat ya kejadian penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi. Betul sekali. Nah, yang pada akhirnya Mario Dandi ini menyeret korupsi sang ayah, Pak. Ya, betul. Ya, si siapa? Rafael Alun, Pak Rafael Alun ya. Masih ingat Pak ya? Ya, masih ingat. Ya, gimana tuh Pak? Oke, memang ini sesuatu yang memang takdir ya. Nah, itu dan memang Tuhan memberikan jalan mungkin ya kepada kita untuk menyeret ya. Nah, itu. Dan menemukan para koruptor-koruptor, mungkin jalannya beda-beda ya, mungkin ada yang dari KPK. Nah ini memang awalnya Pak Rocky memang ya orang mungkin biasa lah ya, remaja ribut, berkelahi ya, gara-gara cewek katanya Pak. Betul, gara-gara cewek. Tapi setelah kejadian itu barulah jadi sesuatu yang isu besar, yaitu ditemukannya indikasi korupsi besar ya, oleh seorang kabak ya. Jadi jabatannya menengah Pak, jabatannya menengah tapi uangnya luar biasa. Ya jumbo. Itu mungkin dia sudah mulai dari tahun 2008 ya kalau saya lihat dari datanya ya. Betul. Ternyata dia hampir total itu hampir 100 miliar. Hartanya dia. Untuk korupsi tindak pidana pencucian uang Pak. 100 miliar ya. Menggeret juga istrinya sebagai saksi karena memang ada beberapa company yang mengatasnamakan istri beliau ya. Betul. Nah akhirnya terbongkar ya, ini menjadi sesuatu yang heboh ya di Departemen Keuangan ya. Tapi gimana pun ya tetap harus diproses ya. Dan memang sampai kemarin bulan September sudah ada pengadilan ya, cuma belum ada putusan ya. Memang terdakwa dia ini cukup tinggi juga Pak Rocky karena pencucian uang tuh minimal 15 tahun Pak. 15 ya, minimal money laundry ya. Money laundry betul sekali. Money laundry. Oke. Nah, jadinya awalnya gara-gara cewek di betul, gara-gara anak ya. Gara-gara anak rebutan cewek, akhirnya ayahnya ketahuan ya ternyata korupsi gara-gara mobil Rubicon kalau nggak salah waktu itu ya. Betul. Oke, nah kemudian berita heboh selanjutnya itu Indonesia waktu itu gagal jadi tuan rumah U20 tuh Pak. Nah itu ada unsur politik katanya, gimana tuh Pak? Ya betul. Nah memang ini ya mungkin kaleidoskop kita ini memang ada positif dan negatif ya. Gitu Pak Rocky. Jadi setelah tadi orang rada melihatnya marah ya kan, wah bener-bener ini ya pejabat koruptor segala macam di mana nggak di mana-mana ya. Di Departemen Pajak juga terjadi ya, tiba-tiba kita dihebohkan juga untuk cancel tuan rumah U20 ya. Memang awalnya sih memang sudah fix sebenarnya sih ya. Cuma memang ada unsur politik sedikit mungkin ya, tapi kita nggak tahu terlalu dalam banget ya, karena itu memang urusan para petinggi ya. Dan memang ada beberapa indikator sih kalau saya lihat kalau karena bukan hal seperti itu aja. Karena untuk menjadi tuan rumah, karena U20 ini sebenarnya middle ya. Setelah 17. Jadi memang pemainnya juga sebenarnya udah agak ada level yang banyak ya. Dan memang untuk menjadi tuan rumah itu harus mempunyai syarat beberapa. Pertama, infrastruktur sudah pasti harus mendukung. Nah, karena kita memang pertama kali ya, dan memang daerah kita geografisnya agak banyak dan memang butuh perbaikan yang cukup banyak, dan itu memang waktunya sih bisa sebenarnya mepet, cuman FIFA nggak mau berspekulasi ya. Nah itu pertama. Terus kedua memang untuk bisa dapat menjadi tuan rumah itu harus tim negara tersebut itu harus punya
posisi yang oke gitu loh. Jadi nggak sembarangan. Ya, jadi betul. tergantung. Kita punya fasilitas mewah pun kalau timnas kita nomor 200-300 mungkin mereka nggak akan jadi. Mereka mau tuan rumah sekaligus punya posisi ya. Apa namanya? History ya, history ya. Apa yang selama ini bisa PSSI ya, terutama tapi kita memang 20 kan belum ada. Di Asia Tenggara aja agak susah ya lawan Thailand sama Vietnam ya, apalagi di dunia ya. Nah, memang ditambah dengan ada nuansa politik lah ya. karena beberapa itu ada negara Israel itu masalahnya. Itu masuk ke Bali ya. Bali termasuk tuan rumah, tapi secara tiba-tiba Gubernur Bali tidak mengizinkan ya gitu. Kemudian Dan Gubernur Jawa saling menyalahkan segala macam, akhirnya FIFA ya udah hadiahnya ya nanti ya U17 ya. Untungnya 17 masih oke tuh Pak ya. Luar biasa. Setelah 20 nggak bisa, akhirnya 17 masih bisa lah. Jadi ada unsur politik, yakin itu ada, apa? Yakin itu sih. Ada, tapi memang nggak terlalu besar ya. Ya memang akhirnya yang Israel yang menang ya. Israel yang menang ya. Menang. Yang juara ya. Jadi memang ya ada unsur seperti itu. Jadi mungkin membuat takut ya. Takut memang supporter itu bisa di luar kontrol, bisa berbahaya juga. FIFA akan menjaga itu. Akhirnya jatuhlah ke Argentina. Ya. Argentina. Tapi syukur ya 17-nya kita lancar. Ya, alhamdulillah. Ya, seluruh lancar. Oke, kemudian nih Pak, ada beberapa kejadian juga yang bikin heboh, yaitu kemarin masih ingat mungkin Pak ya, terbakarnya Bukit Teletubbies di sekitaran Gunung Bromo ya. Dan itu terbakar simple sekali ya, gara-gara ada satu wedding organizer yang sedang melakukan syuting pre-wed. Dia bawa flare masalah. Itu mungkin flare itu terlempar, akhirnya terbakarlah semua itu Pak. Ya itu luar biasa sih. Pastinya mungkin harus ada pencegahan sebelumnya ya dari sisi pengelola di sana. Mungkin mereka juga tidak menyangka bakal ada flare dibawa ke sana ya. Jadi akhirnya terbakarlah, dan itu hampir semua ya di bawah di sekitar Gunung Bromo terbakar habis. Dan bagusnya lagi sekarang sudah tumbuh lagi nih Pak ya, sudah hijau kembali. Sudah hijau dan bahkan lebih indah dari sebelumnya. Sampai akhirnya UNESCO kemarin bilang bahwa ini jadi salah satu tempat terindah juga nih. Gara-gara kalau misalnya pengen indah lagi gampang Pak, bakar lagi aja. Harus dibakar dulu baru indah ya. Betul ya. Banyak pasar dibakar dulu nanti bagus. Oke. Nah, kemudian belum lama juga kita tuh ada kedatangan band dari Inggris ya, itu Coldplay, dan itu bikin heboh, terutama bikin heboh adalah war tiketnya Pak ya, jadi perebutan tiketnya. Nah, kita nggak akan bahas Coldplay konsernya, tapi kita akan bahas ini yang menarik Pak. Ada salah satu perempuan mahasiswa Trisakti yang 20 tahun itu menipu sekitar 400 tiket ya, dan itu totalnya mencapai 5,1 miliar Pak. Dan dia ini luar biasa ya, bisa sampai begitu menipu tiket sampai 5 miliar lebih, dan dia heboh ya dengan pembelian tas-tas branded, bahkan sampai berangkat ke Belanda menemui pacarnya gitu. Gimana tuh Pak? Oke, memang ini aneh-aneh aja ya fenomena ini ya. Tadi dimanfaatkan aja ya, itu ada Bukit tiket Teletubbies juga ya seperti itu, ternyata hasilnya begitu gitu ya. Bagus. Nah sekarang memang ya banyak ada juga pepatah memang awalnya memang nggak ada niat mungkin ya, karena memang orang ini udah biasa untuk menjual tiket konser dari band-band terkenal ya, dan memang so far sih lancar ya. Mungkin karena memang over dan dia confidence untuk mendapatkan jumlah tiket yang dipesan itu ternyata nggak sesuai ekspektasi. Mungkin biasa lah ya. Kadang-kadang orang mikir udah kagok lah, ya kan gitu. Toh mungkin dia berprasangka lain mungkin ya, hitung-hitung pidana berapa segala macam. Udahlah pasang badan mungkin seperti itu ya. Ya nikmatin gitu loh ya. Mungkin bisa aja ya, karena memang masih muda banget ya. Intinya sih dia melihat peluang di sana Pak. Betul. Karena memang orang lihat kadang-kadang buat seperti itu karena kondisi juga. Awalnya memang nggak ada niat sih sebenarnya ya, karena dari untungnya aja saya pikir sudah luar biasa cukup Pak. Ya dari satu tiket ya.
kalau kita ambil 20% aja dari 5 miliar itu udah udah 1 miliar, 1 Pak. miliar. Ya, dengan hanya cuma sebagai penjual aja, broker doang gitu loh, ya kan? Jadi kalau saya lihat sih itu ya, ada peluang. Jadi karena Coldplay ini kan kemarin heboh sekali, Pak. Betul. Jadi konser bulan November. Singapura juga ya? Ya, Singapura, kemudian juga di Hong Kong ya. Nah, dia melihat bahwa konser Coldplay November kemarin itu war tiketnya aja dibuka di bulan Juni apa Juli gitu. Ya, jadi itu lama sebelumnya. Dan mungkin dia melihat animo itu kan luar biasa tuh, Pak. War malam itu bisa terjual ribuan tiket satu malam. Nah, dia melihat itu mungkin peluang itu ya kotak jahatnya gitu ya. Ya balik ke orangnya sendiri sih ya. Ya, oke. Nah, kejadian itu beberapa sih, Pak ya, kejadian viral kami yang kita bahas di antara rentang Januari sampai November. Nah, selebihnya nanti kita akan bahas di part kedua, Pak. Part kedua ya. Ya, ada lagi beberapa kejadian viral lagi. Nah, tunggu video kami di part kedua nanti ya. Tapi memang 2023 ini memang nggak terlalu banyak hal yang negatif ya, Pak Ruki ya. Terutama bencana lah ya. Nah, ini kita berharap 2024 nanti bisa lebih baik lagi ya. Mungkin kalau masalah kasus, masalah ini memang yaitu apalah ya, ya kejadian memang siapapun bisa kena ya seperti itu ya, mungkin asal memang tidak terlalu besar sekali ya, yang terutama ada korban jiwa lah ya. Itu jangan sampai personalan ya, personal ya. Kalau persoalan hukum sih masih oke lah ya. Betul. Tapi jangan sampai ada bencana. Nah, mungkin yang kita ini kan tahun politik ya 2024 nih. Nah, ini mungkin saya pikir agak ada heboh nih. Ya, karena dari historical yang 5 tahun yang lalu memang ada paslon yang memang merasa dicurangin ya. Dan saya pikir sekarang pun lebih panas ya. Dan memang dari sebelum mulai pun sudah udah nuduh sini nuduh sana ya kan. Ini jadi mungkin ya kita berdoa lah supaya 2024 bisa lancar. Kalau nanti pemilu Februari lancar, saya pikir kedepannya lancar ya. Betul. Karena kalau enggak akan bahaya dari sisi global juga ya, karena ekonomi sekarang lagi global juga lagi enggak puguh ya, menentu ya, karena memang ada perang ini juga ya, jadi Israel ya, jadi akan masih berpengaruh gitu. Terus ekonomi mereka kan juga inflasi sudah terlalu tinggi ya, dan ini juga akan merubah dari perekonomian dunia gitu. Nah, saya berharap itu terjadi ya, pasti ada efek ke Indonesia ya. Pasti. Cuman dari dalam kita ya, kita berdoa supaya jangan ada apa-apa deh. Ya. Tapi so far 2023 masih oke ya. Itu ya kecil ini teriak-teriak kecil biasa ya. Jadi iyalah minimal ada iyalah bicara lah atau ada obrolan ya. Benar, ada obrolan gitu loh. Gitu loh. Nanti tahun 2023 ada ini gitu ya. Oke, untuk bocoran kita nanti episode kedua ini kita akan bahas ada yang kira-kira apa Pak setelah ini kita, saya belum bahas yang kedua nanti bocoran nih sedikit tentang dari pandemi ke endemi. Itu juga itu sangat berpengaruh ya ke kehidupan kita sehari-hari ini setelah 3 tahun COVID. Kemarin tanggal 21 Juni 2023 Presiden Jokowi sudah memutuskan perubahan status kita dari pandemi ke endemi. Nah, itu efeknya kan cukup luar biasa ya. Dan itu kita akan bahas. Kemudian juga mungkin ya ada beberapa yang kemarin Gunung Merapi gitu ya, yang meletus dan lain-lain. Betul. Oke, lebih detailnya nanti kita tunggu aja part 2 dari video kami ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Erwan ya, sama-sama untuk episode kali ini. Sobat Bull and Bear, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di part 2 Kaleidoskop 2023. Salam Bull and Bear. Dah.